Halo Ko. Jadi Ya, kita halo. ada wawancara sedikit tentang ini cross culture adjustment. Jadi perkenalkan, aku Ray, terus ada teman-teman, ada Marcel, Ervina, ada Edwin dan ada Mile. Uh, Lalu ini kalau boleh tahu nih, kokonya kan kerja kuliah di Jepang kan ya? Ya, Ini sambil kerja atau kuliah aja ya? ya sambil kerja ya. Oh Kuliah sambil sambil kerja. kerja. Kalau boleh tahu kerja apa ya? Sekarang kerja part time di Konbini 7-Eleven, convenience store 7-Eleven sebagai staff Konbini. Jadi Oh, kayak kok semua itu pekerjaan di Konbini itu semua dikerjain sama staffnya. Jadi nggak ada kayak bagi-bagi kerja gitu, nggak ada. Kalau di Sevel. Jadi kayak nggak ada divisi-divisi gitu ya kalau di sana ya. Paling paling yang kerja di toko sama yang antar apa logistiknya itu yang beda, sama perusahaan tapi beda beda kerjaan. Cuma Kalau boleh tahu udah berapa lama gue kerja di sana? sekarang udah 1,5 tahun Cukup untuk lumayan, kerja yang itu ya, untuk di Kombini itu 1,5 tahun. cukup lumayan berpengalaman lah ya. Oke. Kalau sebelum kerja di tempatnya ini, sebelumnya pernah Ya, kerja part time lain nggak? ya pertama sebelumnya pas sebelum masuk kuliah ya, pas masih sekolah bahasa Jepang itu pernah kerja di hotel 1,5 tahun. Terus pernah kerja di resto barbecue 1/2 tahun pernah. Kalau boleh tahu apa saja sih hambatan-hambatan saat bekerja lintas budaya, apalagi kan Jepang dan Indonesia ini beda. Dan bagaimana cara Ya, untuk mengatasi hambatan tersebut gitu? ya awalnya pas ke Jepang sih karena masuk sekolah ya, masuk sekolah belajar bahasa, belajar culture kan udah disiapin, tapi yang awal itu yang hambatannya itu bahasa Jepang ya. Soalnya bahasa Jepang kan susah ya. Ada Iya. bahasa formal, ada bahasa santai, ada bahasa yang sopan dari ada tiga level ke. Hmm. Terus di Indonesia kan apa ya, kalau di Jepang itu semuanya cepat ya, kayak cepat, efisien, efektif. Jadi kayak misalnya di hotel pertama itu kerja satu kamar itu misalnya 15 menit. Kalau orang Indo mungkin satu kamar sejam, setengah jam ya mungkin ya. Kalau di sana jadi kayak 15 menit begitu. Jadi kayak 3 jam itu harus kerjain 10 kamar. Jadi harus nggak berhenti kerjanya, kayak harus kayak eh susahnya itu orang Indonesia kan ya budayanya kan jam karet ya, kayak nggak tepat waktu. Kalau di sana, kalau di sini lambat semenit pun itu nggak di apa ya, nggak ditoleransi. Oh, Datang tepat waktu pun kalau kerja, datang tepat waktu pun itu nggak, kurang apa ya, itu kita di apa ya, itu datangnya 5 menit sebelum oh, janji kalau di sini. oh gitu ya. Kalau iya, Hmm. terus kalau yang bikin janji atau yang eh ya yang bikin janji atau atasan itu harusnya datangnya 10 menit lebih cepat dari misalnya klien atau ya klien harus datang 10 menit lebih cepat. Itu sih hambatannya. Awal-awal bahasa sama sama itu harus cepet, harus Bisa kerjanya cepet. nyesuaiin gitu ya. Iya, harus. Mhm. Nah, kalau boleh tahu nih, pernah nggak ngalamin culture shock itu pada saat awal bekerja atau pada saat awal di Jepang gitu kan pasti tentunya ada kan kayak hal-hal baru yang nggak pernah didapetin di Indonesia. eh Culture shock itu tadi yang kayak walaupun kita datang misalnya janji jam 3, terus datang tepat jam 3 itu masih kayak orang kayak kayak apa ya, kayak kecewa gitu, kayak harus kita Ada. di-expect 10 menit, 5 menit datang terus. Nah, waktu ngalamin culture shock yang itu kayak yang diceritain tadi, gimana caranya Koko buat ngatasin culture shocknya itu? Itu kan Apakah dari atau gimana? ya, kalau kan pertanyaan tadi itu di luar kerja, dalam kerja kan. Sebenarnya yang culture shock itu banyaknya di Keluarga. sehari-hari, kayak tadi jalan, terus misalnya
di sini rumah itu kecil-kecil, terus temboknya itu dari kayu banyaknya, jadi kedengaran suaranya dari samping, jadi harus kayak nggak boleh berisik. Terus ya tadi kalau jalan kan capek kan, pakai tenaga kan jalan kayak 10 menit, 30 menit jalan. Di Indo dulu saya nggak pernah sarapan ya orangnya, orang nggak pernah sarapan, kuat sampai misalnya sampai istirahat sekolah jam 12 gitu makan, nggak apa-apa. Di sini harus sarapan, di sini harus. Soalnya jalan kan, terus kerja harus cepat. Jadi makan di sini bisa 3 kali porsi di Indonesia sebenarnya, karena capek kan jalan kerja, itu perlu tenaga. Terus bagusnya di sini karena cepat, semua cepat, terus harus jalan dan sebagainya. Jadi orang sini nggak gampang gemuk, kurus-kurus semua orang sini. Iya. Kalau lihat di jalan jarang lihat orang gemuk di jalan kalau di Jepang. Kan memang Jepang itu kayak negara paling gigit kan obesitasnya. Iya, terus Nah, makanannya sehat-sehat. Minuman nggak jarang orang minum soda, minumnya di sini teh, paling matcha, kocha, gitu-gitu. Kalau yang ini kayak yang pernah saya baca tuh, kalau di Jepang kan kita di Indonesia kan salamnya gini kan. Ya, Samji. Berarti kalau di Jepang gini. Kalau di Jepang itu orang nggak salam itu aneh, kayak skinship itu kayak kontak fisik itu aneh di Jepang itu nggak, orang nggak salam, orang itu cuma apa namanya, bow, apa namanya, apa ini, kayak tunduk kayak gitu. gitu ya, tunduk gitu. Itu udah kayak refleks, misalnya kalau jalan kan misalnya, terus di depan ada orang kayak ngalangin jalan, orang pasti kayak tunduk, kayak apa ya, kayak basa-basi lah gitu. Oh, berarti bukan hanya ke orang yang dikenal aja, tapi bisa ke Iya, semua orang. kayak signature move, kalau bilang kalau apa, kayak maaf atau sorry atau permisi begitu. Banyak gunanya sih kalau gitu. Stereotyping apa saja yang dialami dalam organisasi, dalam pekerjaan? Terus cara ngatasinnya gimana? Sebenarnya kalau saya kan orang, kalau dilihat kayak Asia kan, orang Asia, jadi di Jepang sebagai orang asing nggak begitu kena stereotip ya, karena biasa orang kiranya kan bahasa Jepang kan, bicaranya bahasa Jepang, orang kiranya orang Jepang biasa, pas bilang oh nama saya Bian gini, oh orang luar konservatif ya orang Jepang, jadi kayak mereka hargai personal space itu dijunjung tinggi kalau di Jepang. Tapi karena saya ini tinggalnya banyaknya di Osaka dengan Kobe di Kansai, orang Kansai itu kalau di Jepang, orang Kansai itu dibilangnya orang yang lebih apa ya, lebih extrovert, lebih outgoing dari orang yang di Tokyo. Orang Tokyo itu lebih dingin kesannya. Jadi nggak banyak stereotype kalau di sini di Kansai. Terus tadi kan udah dibahas ya kayak masalah efisiensi kerja atau efektivitas kerja di Jepang. Selain itu kira-kira ada nggak kayak kelebihan atau kekurangan kerja di Jepang, kan pasti juga beda kan sama di Indo. Selain efektivitas tadi, kira-kira ada lainnya nggak? Kelebihan atau kekurangan? Kalau kelebihan banyak ya, kayak tadi efektif, cepat, gajinya tinggi di sini, tinggi banget. Kalau di Indonesia mungkin UMR-nya mungkin 4 juta, mungkin berapa, 5 juta, 3 juta. Di sini UMR kalau kerja part time doang, kerja 9 to 5, 5 kali seminggu itu UMR-nya 20 juta ya harusnya kalau di sini part time. Kalau biaya hidup tinggi. Biaya hidup itu 50% dari, tapi bisa diakal-akalin jadi sampai 50% biaya, 50% gaji bisa. Terus di sini kerja kelebihannya itu sistemnya itu bagus, bisa memudahkan pekerjaan semua. Terus selalu improve sistemnya, misalnya ada yang kurang atau ada perubahan itu selalu diganti sistemnya, harus selalu diupdate. Kayak SOP-nya Tapi gitu susahnya ya? itu
susahnya itu ada standar yang tinggi. Kekurangannya itu di Jepang ya nggak kayak urusan personal dengan urusan kerja itu dipisah biasanya. Itu jadi hidup di Jepang itu rasanya kayak sepi gitu, kayak apa ya, kayak kesepian gitu kalau orang Jepang. Makanya orang Jepang itu banyak yang depresi, banyak yang kalau dilihat itu statistik orang suicide di Jepang itu tinggi kan karena kondisi di kerja itu pressure-nya tinggi, terus orang kurang sosialisasi, makanya itu sih kekurangannya menurut saya. Oke, tapi di luar kelebihan kekurangan tadi, ada nggak yang budayanya sama gitu, misalnya kalau di Indonesia kerja gimana, tapi ternyata di Jepang juga sama gitu, ada nggak kira-kira yang sama? Kalau di Indonesia saya nggak pernah kerja di Indo, jadi nggak tahu. Tapi kalau saya lihat asumsi, mereka melihat performance, nggak lihat kau kerja berapa lama, sudah berapa tahun, kau udah ketua atau masih orang baru, nggak. Itu masih kalau di timur kan masih dilihat kan, masih walaupun lu sejago apapun, kalau masih baru di timur itu masih posisinya masih nggak bisa tinggi lah kalau di timur. Kalau di barat, kalau lu punya skill, lu jago, lu bisa langsung kayak advance gitu kan. Kalau lu di timur nggak bisa, di Jepang pun nggak bisa. Koko pernah nggak kayak ngerasa ada yang nggak enak, hal yang nggak enak itu selama bekerja di Jepang berdasarkan perbedaan culture. Jadi kan kita tadi udah bilang ada beda culture Indo sama Jepang. Nah kalau pernah itu gimana akhirnya bisa menerima itu? Kalau misalnya pernah, kalau nggak pernah. Ya itu tadi kerja kan cepat kan, terus kayak capek gitu karena ya capek. Jadi untuk itu makan misalnya berapa kali sehari gitu, harus tidur cukup. Terus di Jepang itu kan sepi ya, orang kayak kesepian ya sebenarnya. Kalau sedih sih sebenarnya. Jadi untuk itu harus berteman sih, bertemannya awalnya dengan orang asing, orang kayak misalnya orang Cina, orang Indo, orang Vietnam, orang Perancis pun ada. Saya punya teman itu harus harus mental health itu juga harus dijaga. Soalnya mental health di sini cepat kayak cepat turun kalau di sini. Soalnya pressure-nya tinggi kalau di sini. Jadi berteman, kalau udah jago bahasa Jepang ya kenalan sama orang Jepang, berteman sama orang Jepang. Berarti Koko bahasa Jepangnya wis lancar ya atau masih? Ya sekarang udah 3 tahun kan di sini, udah lancar bahasa Jepang. Terus selanjutnya itu culture baru apa yang Koko temui waktu kerja di Jepang? Selain tadi itu ya, yang harus datang sebelum jam ditentuin. Ya, culture paling pernah kalau sekolah atau di tempat kerja itu ada namanya makan sama-sama. Misalnya sudah kerja, pulang sekolah jam 7, jam 8 gitu, ada biasanya ada orang makan-makan, minum-minum buat mempererat itu kayak hubungan. Jadi orang di sini minum, ada budaya minum. Itu seru sih, itu minum di sini seru sih. Kalau di Indonesia kan nggak ada kan budaya minum. Udah sih. Kalau gitu, thank you banget, Ko. Ya, thank Banget you. Udah ngasih waktunya. Ya, semoga berguna ya. Thank you, Ko. Iya.